Ini benar ya dengan Mas Farhan. Oke, Mas Farhan, kemarin kita sudah berkomunikasi ya sebelumnya lewat WhatsApp, kita sudah melakukan assessment, kita juga sudah berkenalan sebelumnya. Tapi alangkah baiknya kita akan berkenalan lagi ya di sini. Gimana Mas Farhan, bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanaya. Mas Farhan bisa manggil saya Kak atau Bu. Saya seorang mahasiswa di sini yang akan membersamai mahasiswa bimbingan dan konseling yang juga sebagai konselor yang akan membersamai Mas Farhan dalam sesi konseling pada hari ini. Oke, sekarang Mas Farhan bisa berkenalan nama dan asal dan hobi, gitu ya. Silakan Mas Farhan. Baik, perkenalkan nama saya Farhan. Terus asal saya dari Malang. Hobi saya mancing. Mancing, Mas. Ya. Biasanya mancing di mana kalau di Malang? Di belakangnya UM. Di belakangnya UMM. Ya. Emang banyak gitu ya Mas ikannya? Itu biasanya sering nggak Mas Farhan mancing? Sering Bu, setiap sore ya. Setiap sore? Ya. Setiap hari itu nggak ada jeda? Ada jedanya. Mancing itu perasaannya Mas Farhan gimana ketika mancing? Enak sih Bu, seru. Itu kan kayak diem gitu ya Mas? Merenungkan. Merenungkan. Oh, sebagai alat renungan gitu ya? Ya. Gimana? Oh ya, Mas Farhan asalnya dari Malang gitu ya. Gimana Mas Farhan enak tinggal di kota kayak Malang gini atau tinggal di desa? Untuk tahun ini mending di desa sih Bu, karena di Malang itu rawan banget Ibu. Saya itu pengennya itu ya Sering macet gitu ya? Iya, Mas Farhan, terus juga tapi ada waktu mahasiswa liburan itu ya sepi Bu. oh sepi ya? Ya, kalau apa itu namanya kalau ada mahasiswa itu bakal rame gitu. Tapi enak juga ya Mas kalau di kota itu apa-apa tuh deket gitu dengan fasilitas umum. Kalau di desa kan jauh-jauh gitu ya. Tapi enaknya nyaman gitu. Oke Mas Farhan, kita saat ini akan melakukan sesi konseling gitu ya. Seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Nanti di sini saya sebagai konselor. Nanti konseling pada hari ini kita laksanakan kurang lebih selama 25 menit. Apakah bersedia? Oke. Mas Farhan datang konseling pada hari ini itu atas keinginan sendiri atau dari teman? Kan pertamanya itu saya tanya-tanya ke teman terus dan keinginan sendiri juga menjadi psikolog, ternyata konselor juga bisa. Jadi atas keinginan sendiri juga gitu ya. Oke, bagus Mas Farhan bisa sudah mau apa ya menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Ini adalah langkah yang bagus. Saya mengapresiasi Mas Farhan. Mas Farhan di sini saya sebagai konselor dan nanti Mas Farhan sebagai konseli. Mas Farhan nggak usah menutupi atau tertutup ketika menceritakan keluh kesah dari Mas Farhan. Mas Farhan silahkan bebas untuk mengutarakan semua keluh kesah Mas Farhan. Saya janji tidak akan menyebarkan cerita Mas Farhan di luar forum gitu ya. Sudah paham ya Mas Farhan? Apakah ada pertanyaan? Sudah ya. Gimana Mas Farhan, duduknya sudah nyaman? Oke, kalau sudah nyaman, sudah rileks, silahkan Mas Farhan menceritakan apa yang menjadi keluh kesah atau akhir-akhir ini yang menjadi kendala yang menghambat Mas Farhan. Maaf Mas Farhan, bisa lebih jelas lagi? Saya itu kalau malam itu nggak bisa tidur, mikirin terus juga anaknya menghambat di waktu berkuliah. Oke. Itu saya itu masih tidur. Ya, pernah saya paksa bangun itu saya makan
itu bisa. Oke, jadi Mas Farhan kesulitan untuk tidur di awal gitu ya, selalu mungkin bahasanya kayak overthinking gitu ya Mas. Jadi mengganggu Mas Farhan untuk tidur lebih cepat gitu. Ini berlangsung selama setiap hari atau ada kayaknya 1 minggu 3 kali atau gimana Mas? Ini sudah 2 minggu kayak gini, karena kan ada yang dipikirkan tadi gitu. Oke. Jadi kayak tugas ini terus gimana ya, terus pas udah kuliah tuh saya takut kuliah Jadi udah berlangsung selama 2 minggu ini, frekuensinya itu lebih sering gitu ya, memikirkan overthinking gitu. Nah Mas Farhan, yang dipikirkan ketika sebelum tidur itu apa? Nah, yang saya pikirkan sebelum itu, saya takut kalau paginya itu tiba-tiba ada jam kuliah yang itu kan karena saya males untuk kuliah Bu, jadi terus kalau saya bangun takutnya sudah pagi gitu. Terus juga saya ini nggak enakan gitu kalau saya kuliah juga nggak bisa gitu. Saya pinginnya tuh malam terus sampai kayak stres gitulah Bu. Jadi Mas Farhan yang dipikirkan itu takut ketika pagi harus kuliah gitu ya. Kenapa Mas takut kuliah? Pertama itu saya tuh nggak suka kuliah terpaksa gitu kan, yang terpaksa. Nah terus yang kedua ini saya merasa ini tidak bisa dalam teman-teman yang gitu, saya paling bodoh sendiri lah bisa dikatakan gitu. Jadi saya kalau di kelas malu gitu di rumah aja. Oke, berarti menghindari perkuliahan karena ada teman yang dihindari gitu. Bukan gitu sih Bu, kayak introspeksi diri saya aja sih, saya kayak merasa di bangku kuliah ini saya sangat tidak berguna. Berarti Mas Farhan merasakan kalau Mas Farhan itu tidak berguna gitu. Atas dasar apa Mas Farhan itu mengungkapkan kalau Mas Farhan itu tidak berguna? Jadi itu kayak menurut saya sendiri aja sih, karena kayak saya melihat teman-teman bisa, kenapa kayak gini, itu saya harus berpikir memang saya tidak bisa gini gitu. Oh, berarti Mas Farhan juga melihat teman-teman gitu. Teman-teman bisa, Mas Farhan merasa kurang tidak bisa seperti teman-teman gitu. Oke, saya paham apa yang Mas Farhan alami. Pasti tidak mudah bagi Mas Farhan ya. Tentunya perasaan Mas Farhan ketika melihat teman-teman bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Mas Farhan, apa kemudian yang muncul perasaan dari Mas Farhan? Ketika Mas Farhan di kelas gitu ya, melihat teman-teman mungkin bisa presentasi atau bisa menjawab pertanyaan dengan benar, itu perasaan yang muncul tuh apa dari Mas Farhan? Senang Bu. Senang, berarti tidak ada ketakutan dong. Maksudnya kalau lihat teman gitu itu merasa kayak senang gitu. Kalau saya sendiri takut, gak enakan gitu. Sedih ya. Sedihnya gimana Mas? Bisa diceritakan lagi? Sedihnya itu kayak gimana Bu ya? Mungkin yang pertama itu bisa kayak gimana ya Bu? Nggak bisa menjelaskan sih. Oh, Mas Farhan senang juga melihat teman-teman itu bisa berkembang gitu ya. Tapi Mas Farhan ada kekhawatiran nggak di diri Mas Farhan kayak kok aku nggak bisa sama dia ya? Terus ada perasaan kayak aku harus bisa kayak teman-teman. Ada sih Bu, kemarinnya sudah
saya itu tanya-tanya juga kamu kok bisa gini, kamu kok bisa gini gitu. Terus akhirnya yang teman saya ini menjawab, iya dong karena saya itu gini kan gitu. Oh iya, jadi Mas Farhan juga merasa ingin seperti teman-teman bisa aktif di kelas gitu ya. Oke. Lalu apa yang Mas Farhan lakukan ketika Mas Farhan merasakan hal itu? Ketika merasakan saya harus seperti teman-teman. Yang pertama yang saya rasakan itu saya harus lebih tahu lagi Bu, mencari faktor utama saya ini di mana yang ada salahnya gitu. Jadi introspeksi diri gitu ya. Oke, Mas Farhan malas untuk berangkat kuliah ini ya. Malas berangkat kuliah lalu sering jam tidurnya telat gitu. Itu udah berlangsung selama kuliah saja atau sebelumnya pernah seperti ini juga? Kalau itu masih pertama kali ini sih, kalau di sekolah saya enjoy aja karena kan kayak beda karena kan kuliah sama sekolah. Berarti habit ini tuh muncul ketika kuliah gitu ya. Oke Mas Farhan, saya paham. Jadi Mas Farhan merasakan ketakutan untuk kuliah, lalu sering overthinking ketika malam. Itu adalah emosi negatif yang muncul karena Mas Farhan ini berpikiran oh ya, saya sebelumnya ingin mengklarifikasi ya. Kenapa Mas Farhan ini malas untuk berkuliah? Karena itu tadi saya kalau kayak di kelas itu kayak enak aja, kayak merasa sendiri gitu. Jadi ngapain sih ya kuliah, ya udah kalau usah berangkat, memang saya nggak bisa kayak gitu. Saya paham. Jadi alasan malas kuliahnya tuh karena merasa tidak berguna juga untuk Mas Farhan gitu ya kuliahnya. Saya paham apa yang Mas Farhan rasakan. Jadi Mas Farhan sering merasa di kelas ketika berkuliah itu merasa tidak berguna, merasa melihat orang lain itu lebih bisa daripada Mas Farhan gitu. Terus Mas Farhan juga sering self talk gitu ya, bicara diri sendiri, mengintrospeksi diri, kenapa aku nggak bisa seperti teman-teman gitu ya. Oke, Mas Farhan, apakah memang orang sukses itu selalu sempurna di awal? Enggak sih, tergantung juga sih. Gagal juga ya di awal, pasti gagal juga. Apakah orang yang pintar itu sebelumnya juga pintar? Enggak juga. Kenapa Mas? Karena kan menjadi pintar itu harus melalui bahasa yang mudah. Karena kan kita dalam waktu di fase ini kan menjadi pintar berarti harus mencari banyak-banyak ilmu gitu. Nah terus dari sukses juga kan gitu. Terus kita bagaimana caranya untuk menjadi sukses itu tadi, kita harus mencari cara bagaimana gitu. Berarti tidak apa-apa ya orang itu di awal merasa tidak berguna, tidak merasa bodoh, itu apakah nggak apa-apa? Tapi menurut saya sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya. Asalkan dia bisa mengimprove dia. Oke, Mas Farhan. Lalu Mas Farhan merasa tidak berguna di kelas. Apakah teman-teman Mas Farhan itu pernah mengatakan seperti itu kepada Mas Farhan? Yang demikian atau serupa gitu? Belum sih kalau itu bukan, tapi kalau untuk bilang sih nggak ada sih, nggak ada. Berarti itu hanya ada di pikiran Mas Farhan saja, anggapan orang-orang bahwa Mas Farhan itu tidak berguna. Apakah orang itu di kelas harus berguna juga?
Iya Bu. Iya, kenapa? Karena agama kita Muslim bisa membantu teman-teman yang lain, terus juga kita bisa mendapatkan yang Oke, apakah Mas Farhan merasakan selama ini, selama di kelas bersama teman-teman, apakah Mas Farhan ini ya diam-diam saja? kalau di kelas kita sih cuma pulau-pulau belajar juga udah pelajaran sih ya cuma di aja gitu. Oke. Jadi Mas Farhan juga sebenarnya nggak di kelas juga nggak diam-diam saja gitu ya. Oke, Mas Farhan. Sebentar ya Mas Farhan. Oke. Jadi Mas Farhan emosi negatif dari Mas Farhan dari habit tidurnya telat terus merasa tidak berguna itu muncul dari suatu irrational belief di mana Mas Farhan ini percaya bahwa dengan adanya Mas Farhan di kelas dengan berkuliah Mas Farhan tuh nggak merasa berguna gitu ketika kuliah. Jadi Mas Farhan akibatnya malas untuk berangkat kuliah dan juga ketika malam ketika akan tidur Mas Farhan selalu berpikir ketakutan ketika akan berkuliah, inginnya malam saja gitu ya, tidak ingin ada pagi gitu ya. Jadi Mas Farhan saya paham. Mas Farhan punya irrational belief ini. Mas Farhan sudah paham belum? Belum. Jadi Mas Farhan ini irrational itu sesuatu yang nggak rasional yang sebenarnya cuma ada di pikiran Mas Farhan. Mas Farhan menyimpannya, mempercayainya dengan salah paham. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa emosi yang muncul ketika Mas Farhan malas dan ketakutan ketika di kelas itu muncul karena ada irrational belief. Jadi irrational belief Mas Farhan itu adalah Mas Farhan percaya bahwa dengan kuliah Mas Farhan itu ya sama aja, nggak ada gunanya. Mas Farhan di sini ingin nggak merasakan semangat kuliah lagi? Ingin. Ini ingin sembuh gitu ya. Oke. Sebentar ya Mas Farhan. Oke, perasaannya Mas Farhan bagaimana setelah kita melakukan asesmennya, konselingnya? Tadi jadi asesmen ini saya merasakan bahwa saya harus boleh merasakan itu, tetapi saya harus juga bisa mencari cara bagaimana menjadi kayak teman-teman gitu. Terus juga saya juga bisa merasakan bagaimana sih dan diberikan ibu tadi contoh-contoh juga seperti gak semua orang itu sebelumnya menjadi pintar terus bisa pintar itu enggak. Dia harus bisa mencari cara bagaimana menjadi pintar dan bisa senang untuk masuk kuliah lagi. Iya. Benar seperti itu Mas Farhan. Saya juga cukup senang ketika Mas Farhan juga sudah sadar gitu ya. Kita tuh sebagai manusia nggak apa-apa untuk merasa gagal di awal, karena tidak ada orang yang sukses di awal gitu ya. Pasti ada proses-proses untuk menjadi sukses atau menjadi pintar gitu ya. Ya Mas Farhan, saya senang Mas Farhan bisa menyadari hal itu. Di sini kita akan selanjutnya mengembangkan apa sih yang bisa dilakukan Mas Farhan gitu ya. Menurut Mas Farhan, apa yang bisa Mas Farhan lakukan untuk agar bisa semangat kuliah lagi? Yang pertama dan semangat itu saya harus gimana Bu ya,
Apa? Gimana yang harus semangat kuliah tadi? Tadi kan Mas Farhan punya irrational belief bahwa Mas Farhan itu dengan kuliah tuh tidak ada gunanya. Nah, kita bisa mengubah hal itu. Oh, jadi saya semangat kuliah itu kalau saya bisa aktif di kelas, terus juga ya mungkin bisa mengerjakan tugas gitu, terus juga mengumpulkan tugas seperti Oke Mas Farhan, kalau menurut Mas Farhan agar lebih semangat lagi itu bisa dengan aktif di kelas ya. Tapi kita bisa dari irrational beliefnya Mas Farhan tadi, kita bisa mengubahnya ke lebih positif. Seperti Mas Farhan mungkin bisa berpikiran bahwa nggak apa-apa aku di kuliahan ini merasa biasa aja lebih dulu. Saya bisa memulainya dengan perlahan-lahan, mungkin dari seperti yang Mas Farhan katakan tadi, bisa aktif di kelas, tapi pelan-pelan saja karena tidak ada hasil yang instan gitu ya Mas. Gimana Mas Farhan? Mas Farhan pada sesi konseling hari ini tidak terasa sudah mau 25 menit. Untuk itu apakah Mas Farhan bersedia jika kita melakukan konseling lagi di hari berikutnya? Oke Mas Farhan, terima kasih ya untuk sudah datang ke sini. Saya mengapresiasi hal itu. Saya berterima kasih Mas Farhan sudah percaya kepada saya untuk menceritakan keluh kesah dari Mas Farhan. Sebelumnya saya izin untuk mensibukkan sesi konseling pada hari ini. Jadi Mas Farhan datang ke sini dengan Mas Farhan mengalami ketika malam sulit untuk tidur sehingga tidurnya telat karena takut ketika pagi harus kuliah. Nah dari Mas Farhan ini takut kuliah karena merasa dengan kuliah pun tidak memberikan apapun kepada Mas Farhan. Mas Farhan tidak merasa berguna ketika berkuliah. Oke. Mas Farhan tadi sudah menyadari pemikiran ini gitu ya. Oke Mas Farhan, terima kasih sudah datang ke sini. Saya senang mendengarkan apa yang menjadi cerita Mas Farhan hari ini. Mas Farhan juga jangan kapok untuk bercerita lagi dengan saya. Saya harap pertemuan berikutnya kita bisa bercerita dengan bebas lagi gitu ya Mas. Terima kasih. Clap.